Tuhan, ini adalah kerinduan kami. Kami mau sepanjang kami hidup, kami boleh hidup bagi Tuhan. Tapi kami sadar dan tahu bahwa kedagingan kami terkadang membuat kami jauh. Karena itu kami sangat memerlukan anugerah Tuhan kembali menolong kami. Melalui firman Tuhan hari ini kembali Tuhan, berikanlah kami hati pikiran yang mau merendahkan diri. Ketika kami mungkin ditegur, diingatkan lagi. Berikan kami hati yang rela mau melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan, tapi mau melakukan lagi. Karena itu Tuhan Yesus, kami sungguh serahkan waktu di dalam tangan Tuhan. Berbicara untuk kami pribadi, lepas pribadi, bahkan untuk hamba sendiri. Kami sungguh serahkan semua waktunya dalam tangan-Mu Bapa di surga. Kami berdoa mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat sore teman-teman. Wah, enaknya teman-teman nih. Baik, hari ini mari kita membuka Alkitab kita. Saya rindu kita membuka dari kitab Filipi. Karena ini kayaknya eksposisi ya Pak ya, kitab Filipi. Baik, kita melanjutkan eksposisi kita. Mari kita membuka kitab Filipi ayat 12 sampai dengan pasal 3 ayat 12 sampai dengan pasal 4 ayat 1. Panjang ya? Panjang, enggak apa-apa deh. Nah, hanya saya pengen kita baca, nanti untuk kaum pria akan membacakan ayat 13 dan 14. 13 dan 14. Oke. Untuk kaum wanita akan membacakan ayat 20 sampai dengan pasal 4 ayat 1. Sudah? Untuk kaum pria silakan dibacakan ayat 13, 14, 1, 2, 3. Oke, kaum wanita 1, 2, 3. Sebab, ayat 20. 1, 2, 3. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi, dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, dengan tema Citizens Above, artinya tentang warga kerajaan Allah. Tadi Pak Jason ya, sudah bilang ya soal Piala Dunia. Setiap negara, warga negara yang diutus dikirim untuk membela negaranya, mati-matian gitu kan ya. Ada yang pulang dengan sedih, ada pulang dengan sukacita. Apapun itu mereka berusaha untuk membela negaranya. Tapi teman-teman tahu enggak? Nah ini, siapa? B.J. Habibie. Tahu kisahnya? Jangan kisah Ainunnya ya, saya enggak minta Ainunnya. Itu kisah love story-nya. Tetapi bagaimana kisah dia mencintai warga negara Indonesia. Teman-teman, banyak warga negara Indonesia yang berhasil justru pengen pindahnya kemana? Luar negeri. Nah, B.J. Habibie ini menarik teman-teman. Dia ini seorang yang pintar luar biasa kan ya, berhasil di bidangnya. Tetapi menarik ya, waktu dia sudah dibilang Jerman, ayo saya kasih kamu kapasitas pindah negara. Apa yang dikatakan oleh B.J. Habibie? Enggak, saya tetap terikat perusahaan di Jerman, tetapi saya warga negara Indonesia. Nah menarik teman-teman, dia buat puisi ini karena ini kesepakatan dia dengan Ainun. Pernah baca nggak puisinya dia? Dia kan suka puisi ya, wih romantis. Terlentang jatuh, perih kesal, ibu pertiwi engkau pegangan. Dalam perjalanan janji pusaka dan sakti, tanah tumpah darahku makmur dan suci, hancur badan. Tetap berjalan, jiwa besar dan suci membawa aku kayak ke pasangan kan ya. Tetapi ini adalah satu puisi cintanya kepada siapa? Indonesia.
Dia habiskan hidupnya belajar mati-matian, berhasil mati-matian untuk apa? Saya mau kembali ke Indonesia. Begitu cintanya dia dengan Indonesia. Fokus hidupnya habis untuk bagaimana mengembangkan Indonesia. Bapak-bapak, teman-teman, itu B.J. Habibie. Bukankah tadi kita baca yang dikatakan Paulus kepada jemaat Filipi? Dikatakan kamu warga negara kerajaan Allah. Harusnya lebih dari BJ? Harusnya dong. Mana lebih mulia? Jadi warga negara Indonesia atau warga kerajaan Allah? Nah tapi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, yang terjadi di jemaat Filipi, kenapa Paulus ingatkan jemaat di Filipi? Nah pada waktu itu jemaat di Filipi ini kan para pensiunan tentara Romawi. Wah perhatiin, zaman dulu kalau orang Romawi maka mereka akan apa? Mereka itu sangat bangga, sangat menjaga status mereka sebagai orang Romawi. Mereka lupa bahwa itu hanya di dunia. Sementara status mereka sebenarnya adalah status warga kerajaan Allah. Nah inilah yang Paulus ingatkan kepada orang Filipi. Kamu itu benar sekarang di dunia orang Romawi, tapi ini bukan status kekal. Ini status sementara. Nah masalahnya teman-teman, waktu mereka hidup puas dengan status mereka ini sebagai orang Romawi, maka waktu mereka hidup, maka mereka akan hidup untuk siapa? Untuk dirinya kan ya, bukan untuk status kekalnya. Nah karena itu teman-teman, Bapak Ibu, yang katakan oleh Paulus, waktu kamu tahu kamu sebagai warga kerajaan Allah, dikatakan tadi yang teman-teman pria baca, maka dari itu aku melupakan yang di belakangku dan berlari. Nah teman-teman ada dua, melupakan, kemudian apa? Butuhkan ya. Melupakan dan terus Sekarang saya tanya, siapa yang di sini suka lari pagi? Wah, ada nggak? Saya suka lari. Ada kan di sini kalau olahraganya lari, ada? Iya itu banyak ya Pak ya, saya juga pengen gitu. Ada yang pernah lari pagi? Kalau ada yang pernah nggak lari bawa ransel? Lalu bawa baju banyak? Hah? Tapi kira-kira mampu nggak lari dengan bawa barang? Kalau bisa kan sekarang kan minimalis semua ya, botol minum minimalis, semua ini minimalis supaya apa tujuannya? Ringan. Loh iya, kalau sebisa mungkin sepatunya pun tak terasa gitu ya, langsung lari gitu ya. Nah itu kenapa dikatakan melupakan. Teman-teman, kadang-kadang perjalanan rohani kita kepada kekekalan itu seringkali terhambat dengan hal-hal yang mengikat. Saya nggak tahu ransel-ransel Bapak Ibu teman-teman. Bisa jadi apa? Luka masa lalu. Bisa jadi apa? Beban hidup. Bisa jadi harapan teman-teman Bapak Ibu. Harapan arti aku pengen ini, aku pengen itu. Aku bisa apapun itu. Segala sesuatu yang menghambat kita untuk berlari. Tandanya itu harus kita belajar apa? Let it go. Melupakan bukan berarti mengabaikan. Seringkali kata firman Tuhan ini, melupakan ini dipakai, saya sudah lupa dengan masalah saya. Hello, apakah mungkin? Itu hanya kamuflase. Karena pada kenyataannya kita tidak pernah lupa. Tidak ingat bukan berarti tidak ada, betul nggak? Jadi hari ini saya pengen kita sama-sama ngecek. Apakah ada hal yang sebenarnya menghambat saya untuk bertumbuh? Saya tahu firman Tuhan bilang mengasihi, tapi kok sulit untuk saya mengasihi? Tuhan bilang harus sabar, itu firman Tuhan kan ya, tapi kok sulit ya sabar? Firman Tuhan bilang apa lagi? Berbelas kasihan, kok sulit ya belas kasihan? Kayaknya ada sesuatu aja gitu, apalagi lihat muka dia, Loh iya dong, artinya ada sesuatu yang menghambat kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu yang perlu kita cari. Apa itu? Makanya kalau saya percaya selama nggak mengerti, Bapak, Ibu, teman-teman nggak akan mungkin lari. Yang ada apa? Syukur kalau jalan di tempat, tidur, nggak bertumbuh. Nampaknya aja rajin pelayanan, tapi rohaninya tidak bertumbuh. Di gereja haleluya, di rumah halelupa.
Di sini puji Tuhan, di rumah ngomong kotor. Itu enggak heran. Karena pasti ada sesuatu yang menghambat kita untuk berlari. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, saya pengen kita ngecek. Sebagaimana Paulus katakan, aku melupakan. Bapak Ibu perhatikan, Paulus belajar melupakan apa? Dia melepaskan apa? Keberhasilannya. Dia melepaskan apa? Lukanya. Bahkan ini ya, rasa malu. Bapak Ibu, kita nggak ada ya di sini sampai titik kita membunuh orang percaya, betul ya? Paulus selalu bilang, saya adalah orang yang paling hina di antara para rasul. Karena dia tahu dia pernah membunuh orang percaya. Rasa bersalah ini nggak mungkin lepas, susah. Tapi Paulus bilang apa? Aku melupakan, aku lepaskan itu. Saya mau lari untuk Tuhan. Saya nggak tahu, makanya saya bilang rasa bersalah, rasa malu. Apapun itu yang mengikat kita hari ini, belajarlah Tuhan, aku mau lepaskan. Kalau enggak lepaskan, percayalah kita nggak akan bergerak. Terus ngikat kita begitu. Nah dikatakan aku berlari tuh. Berlari itu bukan berarti sembarangan lari ya. Ada pelari yang sembarangan berlari? Kalau dikejar anjing. Ya kan ya. Tapi tidak ada pelari yang tidak punya tuh. Nah pertanyaan saya, teman-teman Bapak Ibu punya tujuan nggak untuk berlari? Apa? Kalau gitu pertanyaannya saya berikutnya. Halo. Dari kenyataan tadi Pak Jackson bilang. Teman-teman gak bisa. Kalau mau berlari dalam hal kebenaran firman Tuhan, harus punya tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Dikatakan apa? Mengejar apa ya? Tujuan adalah mendapatkan hadiah panggilan. Panggilan surgawi itu apa? Teman-teman perhatikan, panggilan surgawi ini berkaitan dengan apa? Saya mau menyelaraskan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya apapun yang kita lakukan harus selaras dengan hari ini pilih kerja sesuai enggak kehendak Tuhan. Hari ini teman-teman melakukan sesuatu selaras enggak dengan kehendak Tuhan. Bahkan yang teman-teman pikirkan hari ini, selaras enggak? Yang Anda rasa hari ini, selaras enggak? Wah, ini enggak mudah. Dan ini artinya apa? Sesuatu yang saya kerjakan setiap berlari itu enggak ada, berlari itu aktif ya. Begitu. Tidak ada berhenti, kalau berhenti ya berhenti. Berlari itu aktif terus. Dan dikatakan ini berlari itu kayak, makanya saya bilang, teman-teman pernah ikut lomba lari enggak? Kalau pas di garis finish tuh ya, udah rame tuh ya. Itu tuh kayak, kalau bisa kita, kira-kira begitu. Sampai pengen rasanya, gitu. Nah maka dari itu, sebagai warga kerajaan Allah yang tinggal di bumi sekarang ini, harusnya hati kita begitu. Kalau bisa saya pengen sampai serupa sama Kristus. Kerinduan demikian. Nah makanya pertanyaan saya, punya enggak kerinduan itu? Atau jangan-jangan kita hanya rindu berhasil dalam hidup? Saya berhasil A, saya berhasil B, saya bisa ini, saya nikah nanti punya keluarga baik, anak saya baik, hidup saya masa depan. Wah, itu yang jadi target kita, kejaran kita. Tapi kita lupa target kita di dalam hal rohani. Nah kalau ini enggak punya, saya percaya teman-teman, maka yang ini pun akan susah. Dikatakan apa? Hidup sebagai warga kerajaan? Iya, karena ini berkaitan dengan kesadaran saya sebagai warga kerajaan. Betul enggak? Kenapa mereka orang Belanda, orang Inggris berani mereka bertarung di Piala Dunia? Karena mereka sadar saya orang Belanda. Enggak mungkin kan orang Belanda bela negaranya orang Inggris, mungkin enggak? Enggak mungkin. Nah karena itu teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita paham saya adalah warga kerajaan Allah, maka hidup saya akan seterusnya fokusnya kepada apa? Kerajaan Allah. Gaya hidup saya, gaya berpikir saya, gaya bersikap adalah seperti warga kerajaan Allah. Nah karena itu Bapak Ibu, teman-teman yang saya kasih dalam Yesus Kristus, diingatkan oleh Paulus kepada jemaat Filipi, jangan hidup seperti seteru, apa katanya? Hidup mereka, ya Allah ilah mereka adalah perut. Tahu nggak kenapa perut? Ini bukan soal lapar, bukan. Tetapi ini soal hawa nafsu, keinginan. Saya pengen saya pengen itu. Saya bukan bilang nggak boleh bermimpi loh ya, bukan. Tetapi masalahnya, dalam segala keinginan itu, apakah selaras dengan kehendak Allah? Itu aja pertanyaan saya. Kalau tidak, artinya itu hanya memuaskan keinginan perut kita. Berarti kita belum hidup sebagai warga kerajaan Allah. Nah teman-teman, Bapak Ibu, ini penting.
Karena ini akan menentukan siapa kita dan bagaimana kita hidup selama di dunia ini. Nah, ada satu kisah. Ini, ada yang tahu? Susah namanya, saya sebut pokoknya ya. Jadi kisah si bapak ini, gitu, Arji ini ya. Bapak ini pernah dalam masa mudanya dia bangkrut. Krut. Lalu dalam hidupnya dia bertanya di mana Tuhan dan sebagainya ya. Tapi dalam satu titik dalam perjalanan rohaninya dia bilang, Tuhan tolong aku mau hidupku ini untuk Tuhan. Apapun yang berhasil nanti semua untuk Tuhan. Dan ternyata benar Tuhan berkati loh ya dalam kerjaannya. Lalu akhirnya Bapak Ibu teman-teman apa yang dia lakukan? Biasanya kalau perpuluhan kita berapa? 10%. Ya kan ya, nah dia balik. Dikatakan God's businessman. Dia kerja dengan Tuhan. 90% untuk Tuhan, 10%-nya untuk dirinya. Dia berkomitmen, saya mau apapun yang Tuhan beri nanti semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Teman-teman, kalau 1 juta masih 100.000 ya. Kalau 1 M, kadang-kadang perpuluhan susah ya Pak ya. Betul nggak? Semakin besar semakin susah dikasih, betul nggak? Tetapi Arji ini dia beri terbalik. Berapapun itu dia tetap 10%-nya. Komitmen dia ini kenapa bisa? Karena dia tahu dia adalah pemilik, dia dipercayakan Tuhan si pemilik harta di dunia. Hidup sebagai warga kerajaan Allah. 90%-nya dia pakai apa? Menolong setiap orang percaya untuk pekerjaan, sekolah anak-anak dan sebagainya. Teman-teman, dia bisa lakukan ini karena apa? Kesadaran sebagai warga kerajaan Allah. Nah karena itu teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tidak hidup terpikat oleh harta. Dia tahu panggilan kekalnya adalah hidup bersama dengan Bapa di surga. Kalau hati kita terpikat oleh harta apapun itu di dunia, percayalah pasti memberi untuk Tuhan itu susah. Berat rasanya. Tetapi kalau kita hidup, saya pengen untuk Tuhan, apapun itu semua untuk Tuhan, maka saya akan kerahkan hidup saya, apapun yang saya punya, saya akan kerahkan kepada siapa? Kerajaan Allah. Bukan berarti semua harta kita kasih Tuhan, bukan juga, saya nggak bilang begitu loh teman-teman ya. Tetapi apapun pengaturan teman-teman, keuangan kah, hidup, time, waktu kah, semua mengarah kepada siapa? Kristus. Itu yang seringkali kita masalahkan. Kalau saya sisa punya waktu, baru saya kasih kepada tunggu saya punya waktu ya. Sisa waktu saya ini nanti saya berikan untuk baca Alkitab. Sisa waktu ini saya kasih untuk pelayanan. Tunggu kalau saya punya waktu. Nggak bisa, jangan dibalik teman-teman. Sepanjang kita hidup harusnya hidup kepada Kristus. Nah karena itu Paulus tahu ini nggak mudah. Maka yang dikatakan pasal 4 ayat 1 dibilang apa tadi? Karena itu berdirilah teguh. Perhatikan ya. Ini istilah-istilahnya pelari, teguh, ini tuh kayak tentara. Kalau pelari itu kan memang pelari ya, tetapi teguh ini merupakan sikap disiplin. Kalau tentara jaga di gerbang gimana? Tegak kan ya? Nah ini yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Selama kamu hidup, menjalani hidup warga kerajaan Allah, maka kamu harus teguh, disiplin, tangguh. Karena Paulus tahu, menghidupi hidup Kristus mudah enggak? Walaupun saya adalah sekolah teologi dan konseling, tetap saja nggak mudah. Jatuh bangun. Bukan masalah jatuhnya. Mau nggak kita berdiri teguh ketika kita gagal. Seringkali karena sudah gagal, ya sudahlah. Ya sudahlah. Nggak bisa teman-teman. Teguh itu artinya apa? Kalaupun aku hari ini gagal, aku akan coba, aku firm tuh disiplin. Nah karena itu teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah hari ini kita berdiri teguh tuh? Menjalani panggilan kita sebagai warga kerajaan Allah. Lihat ya pemain bola itu ya, jatuh bangun mereka sampai mereka kalah, baru mereka pulang. Nggak ada di tengah pertandingan, nggak mau takut aku, ada yang begitu? Sampai kalah baru teguh. Nah karena itu Bapak Ibu, kita ini bertarung dengan banyak hal. Mau dalam kehidupan rohani kita, di keluarga, relasi, pekerjaan,
di gereja juga kan ya Pak ya. Dimanapun kita nih sedang bertarung. Pertanyaan saya, teguh nggak kita menjalani panggilan kita? Kekeh nggak? Apalagi kalau di kerjaan sudah dibilang, ih orang Kristen sok suci. Sanggup nggak kita bilang, nggak apa-apa wes. Mau dibilang, mau dijauhin, saya akan teguh menunjukkan bahwa saya adalah pengikut Kristus. Oh ini yang susah teman-teman. Seringkali ketakutan kita ditolak orang membuat kita menjadi kompromi. Oh iya, kita kebanyakan kompromi kok dalam hidup kita. Sepanjang saya tidak merugikan orang lain, mengapa enggak? Tapi menjadi warga kerajaan Allah nggak bisa begitu. Harus teguh, menunjukkan bahwa saya adalah seorang percaya. Nah Bapak Ibu, teman-teman, menghadapi atau menjalani panggilan Tuhan sampai ke tujuan, ini sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Perhatikan selama berapa tahun dia hidup? 30 tahun. 30 tahun cuma satu kok visinya, mengerjakan karya keselamatan. Sampai di kayu salib, teguh nggak dia? Teguh. Artinya, sepanjang hidupnya dia dihina, dijauhi, mau di apapun, teguh saya hanya kepada panggilan surgawi. Karena dia menyelesaikan misinya itu. Dikatakan oleh Tuhan apa begini? Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untukku. Yesus bilang, aku selesaikan Tuhan, selesailah sudah. Maka hari ini kita diberikan kemampuan untuk bisa menjalani panggilan kita. Kalau kalian bilang susah, betul. Tetapi jangan lupa, ada yang sudah menyelesaikannya dulu bagi kita. Pertanyaannya, mau atau tidak? Bukan sulit atau mudah. Mau atau enggak? Karena Kristus sudah dulu tuh nyelesain masalah pertama adalah dosa. Kenapa tidak dengan yang lain? Jadi hari ini adalah kalau kita merasa saya nggak mampu Tuhan, datanglah kepada salib. Minta Tuhan memberikan saya kekuatan untuk berjalan lagi. Jalan lagi, lari lagi, jatuh, maju lagi. Jadi teman-teman berlarilah. Lari kejar itu sampai dapat. Kalau nggak mampu, minta tolong dengan Tuhan. Nah, saya punya satu kisah. Ada yang tahu siapa ini? Joy Tanci. Joy Tanci ini anak pendeta Peter Tanci, seorang pelayan di Filipina. Joy Tanci ini punya kisah yang luar biasa. Umur 15 tahun, dia diperkosa. Jadi satu malam, satu hari, Joy Tanci bilang sama papa mamanya, "Papa mama, aku mau nginap ya dengan temanku." Biasa ya, orang tua kalau punya anak cewek, kalau nginap, lebih baik di rumah aja. Betul ya? Papa mamanya bilang, udah bawa temanmu dua itu ke rumah. Hari itu seperti biasa teman-teman. Dua cewek lain nginap juga di rumah itu. Nah di rumah itu tuh kan rumah misi ya. Jadi ada rumah, di belakang tuh agak sedikit asrama misionaris. Nah hari itu seperti biasa. Setiap hari, saya lupa. Pokoknya hari itu adalah hari orang antar beras. Jadi tuh bawa pickup. Seperti biasa gerbang dibuka, izinkan pickup masuk. Tetapi itulah ya, segala sesuatu tidak ada yang bisa tidak terduga. Ternyata di belakang pickup itu diikuti oleh beberapa orang bersenjata. Orang perampok. Dan orang-orang itulah akhirnya ya itu, menyendara si Joytan dengan dua teman ceweknya, ada abangnya, ada juga misionaris di belakang, juga ada paman dan bibinya disandera. Tetapi yang tragis itu teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, Joy Tanci ini dia diperkosa di kamar mandi, di tempat tidurnya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, di rumah yang kita aman, justru kita mengalami kejadian tragis. Saya pikir itu hancur yang berat. Dia berpikir, sudahlah, matilah saya. Waktu akhirnya dikumpulkan tuh korban-korban, senderannya, temannya, dia pikir temannya aman. Ternyata teman-temannya juga Bapak Ibu bisa bayangkan ya, saya ngundang dia, terus dia mengalami di rumah saya.
Jadi dia stres karena diperkosa dan juga rasa bersalah. Saya bawa teman-teman saya. Jadi di momen itu dia cuma bilang, saya pengen mati. Dan pas itu kan penjahatnya pengen bunuh kan di kepala dia, aku aja. Tapi entah bagaimana itulah ya Tuhan ya. Nggak jadi itu, karena tiba-tiba ada yang duduk di gedung, di gerbang. Panik nih. Ternyata adalah orang tua salah satu temannya. Pokoknya ceritanya akhirnya si Joy ini keluar dan suruh pergi. Tetapi dengan keberanian dia bilang, Bapak, Om, kami disandera, tolong cari bantuan. Segera pergi dulu, pokoknya cari bantuan. Dia balik, karena tahu nih penjahat pasti akan datang polisi. Akhirnya kabur kan ya, dengan bawa sandera adalah paman dan bibinya. Bapak Ibu, saya nggak mau ceritakan gimana ditangkap atau enggak, saya nggak mau itu. Tetapi waktu akhirnya polisi datang, dan diteleponlah oleh keluarga. Dibilang pulang nih, Bapak Ibu, Pak Peter Tanci sama Ibu lagi pelayanan. Waduh, melayani Tuhan, tapi anak, saya pikir kalau ini pun saya cuma akan bilang sama Tuhan, Tuhan di mana? Pak Peter Tanci pun bilang, Tuhan engkau di mana? Aku lo capek melayani engkau, tapi kok anakku mengalami kejadian tragis. Tapi perhatikan teman-teman Bapak Ibu, mamanya bilang begini, jika saya tidak berpegang teguh pada Tuhan, kemana saya akan pergi? Keluarga ini ambruk, mau pelayanan pun susah, hati mau lihat kepada siapa, Allah aja rasanya tidak ada, betul ya? Tetapi keluarga ini berpegang, kalaupun harus sampai sakit pun, kami mau lihat Kristus. Pada akhirnya mereka berpegang Roma 8 ayat 28, bahwa saya percaya, kami percaya, apapun itu Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Mudah enggak begitu? Wah, saya pikir itu tidak mudah kalau kita hari ini bisa dengar karena mereka sudah lalui banyak hal. Joy bilang begini, aku ingin melanjutkan hidup dan melupakan. Melupakan bukan berarti mengabaikan ya, artinya meninggalkan. Sekalipun aku menjadi korban, tapi aku tidak ingin hidup menjadi. Bapak Ibu, Pak Peter Tanci bilang begini, kami seluruh keluarga memutuskan untuk mengarahkan energi kami untuk apa? Melayani Tuhan, mempercayainya dan mengampuni orang-orang jahat. Teman-teman, saya nggak tahu beban kalian apa hari ini. Kalau itu menghalangi kita berlari dengan Tuhan, tanggalkanlah. Mungkin terlalu sakit, terlalu berat. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mampu. Hanya kadang-kadang kita terlalu takut. Kok enak bener ya Tuhan, saya lepaskan, maaf. Dia terlalu melukai saya. Tuhan bilang, serahkan denganku, aku bisa selesaikan untuk kamu. Larilah, lari. Nah karena teman-teman hari ini, apapun itu yang menjadi beban kalian, saya nggak tahu. Entah kenyamanan, target pribadi, pergumulan, ke apapun itu. Yang membuat kita nggak fokus pada panggilan surgawi. Serahkan dengan Tuhan. Tuhan tolong saya mau fokus. Saya mau berlari sampai nanti Tuhan selesai. Dan Tuhan katakan apa? Sudah selesai anakku. Hai hambaku yang baik dan setia. Apakah kita mau di ending kita begitu? Wah luar biasa. Saya pikir saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku enggak mau sibuk melayani Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu siapa? Oh, saya enggak mau. Saya mau waktu saya pulang ke surga, Tuhan bilang apa? Hai Gracia, hambaku yang baik dan saya enggak tahu kerinduan teman-teman apa. Punya enggak kehausan itu? Saya pengen dapati Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia. Menghidupi panggilan surgawi itu. Menjadi warga kerajaan Allah. Kalau hari ini kita masih berpikir saya masih hidup seperti biasa. Mungkin kita harus kembali. Apakah saya sudah menghidupi identitas saya sebagai warga kerajaan Allah? Masih ada waktu. Selama masih bernafas, masih ada waktu. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami Tuhan. Seringkali kami lupa siapa kami. Seringkali kami lupa juga tentang keselamatan yang Tuhan beri untuk kami. Sehingga waktu, tenaga, pikiran kami habis untuk diri kami, bukan untuk Tuhan.
Ampuni kami ya Tuhan. Kalau hari ini kami datang dengan segala hal yang menghambat kami untuk bertumbuh. Tolong bukakan hati kami untuk mau rela katakan Tuhan kami berdosa di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun. Kami mau tanggalkan itu Tuhan. Kami mau berlari kepada Tuhan. Menjadi serupa untuk Kristus. Kami tahu ini tidak mudah. Karena itu Tuhan kami memerlukan anugerah Tuhan. Darah Kristus, Roh Kudus Tuhan menggerakkan kami. Untuk terus berjuang berlari kepada Kristus. Mengejar panggilan surgawi itu. Tolonglah kami semua yang hadir hari ini. Dengan segala hal yang mungkin kami sedang gumuli atau sedang kami rindukan. Tapi biarlah semua itu mengarahkan kepada Kristus, bukan kepada dunia. Karena itu Bapa di surga, biarlah melalui gereja GKMI juga, kami kembali terus bersama-sama bergandengan tangan sehati, untuk bersama-sama berlari kepada Kristus. Berkati Pak Pendeta Jackson sekeluarga yang melayani, setiap hamba Tuhan yang melayani, setiap pengurus semua yang melayani, Engkau berkati. Pakai mereka untuk bersama-sama sehati, berlari bersama sampai akhir di garis finish. Dan kami boleh didapati oleh Tuhan menjadi hamba yang baik dan setia. Ini kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Terus berikan kami kerinduan yang demikian. Terpujilah yang hidup, biarlah firman Tuhan ini pada akhirnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.